Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas padang pasir yang tandus, seorang perempuan berusia nenek-nenek tampak sedang berjalan sendirian. Beban berat tergambarkan jelas di pundaknya, sengatan matahari gurun, dan barang bawaan yang dipikul cukup membuat lutut rentangnya lemas kepayahan. Namun kondisi itu tak berlangsung lama. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seorang pria muda baik hati segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Perempuan tua itu pun menyambut tawaran dengan perasaan senang. Sepanjang perjalanan, pria itu dihujani ceramah. Si nenek rupanya sangat gemar berbicara. Si nenek berbicara tentang penolakannya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mewanti-wanti siapapun untuk tidak mengikuti jalannya, bahkan membahasnya sekalipun. Jadi, sekali lagi, jangan berkata apapun soal Muhammad, ujarnya. Si anak muda hanya tersenyum diam tanpa menyela pembicaraan. Dengan setia, dia mendengarkan perempuan tua itu bertubi-tubi mencaci maki Rasulullah. Menurut dia, Muhammad adalah pribadi yang amat menjengkelkan. Tidak pantas keturunan suatu suku terhormat seperti Muhammad menyulut permusuhan. Si nenek terus mengomel. Dia katakan bahwa Muhammad sudah menyesatkan banyak orang, terutama orang-orang fakir dan kalangan budak. Kaum lemah ini diperdaya oleh ajaran-ajaran palsu yang seolah-olah menjamin kebahagiaan. Jadi anak muda, jangan sesekali berbicara soal Muhammad. Tanpa terasa tujuan perjalanan si nenek itu akhirnya sampai. Si nenek sekali lagi menampakkan rasa senang dan syukur atas bantuan pria muda itu. Biarkan saya memberitahu kamu satu nasihat, jauhi Muhammad, tambahnya. Sebelum berpisah, si nenek menanyakan perihal nama laki-laki bermurah hati yang tulus menolongnya itu. Maaf, siapa namamu wahai anak muda? Pria itu pun menjawab, Muhammad. Siapa? Muhammad. Si nenek terpaku sejenak hingga akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Masya Allah, begitu mulianya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan orang yang membencinya pun Rasulullah tetap membantunya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah potret kelembutan hati yang sempurna, sang teladan yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dengan akhlak yang agung di atas semua makhluknya. Kesabarannya menjadi manhaj dalam berdakwah, ucapan dan sikap lembutnya dan pelin rakunya dalam setiap aktivitas dakwanya adalah kelembutan. Umat Islam seharusnya memiliki kelembutan hati dalam menghadapi setiap situasi, tantangan apapun. Selain itu juga harus menyayangi dan memiliki belas kasih kepada sesamanya. Berkat kelembutan dan kesabaran serta jiwa pemaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam akhirnya masuk menjadi orang Islam. Bahkan beliau pun memaafkan orang-orang yang berniat membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antaranya adalah sahabat-sahabat beliau sebagai berikut adalah Umar bin Khattab, setelah masuk Islam mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu Khalid bin Walid yang mendapat gelar Sang Pedang Allah. Lalu Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi pembela dan kesatria Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Lalu juga ada Umair bin Wahab yang dikenal sebagai setan Quraisy. Setelah masuk Islam, beliau mendakwakan kembali Islam ke kota Mekah. Juga ada Syihab yang masuk Islam karena melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika batu besar yang tidak bisa menghantam kepala Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi musuh-musuh Rasulullah SAW yang awalnya membenci Islam menjadi masuk Islam karena berkat sifat dan juga kelembutan hati serta sifat pemaaf Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.